selamat siang untuk para narasumber yang sudah bergabung pada siang hari ini dan juga teman-teman dan awak media ya tentunya. Dan perkenalkan, nama saya Bernadetta Ginting. Selama 2 jam ke depan, kita akan memandu jalannya paparan hasil survei dengan tema evaluasi publik terhadap kebijakan penanganan pandemi, vaksinasi, dan peta elektoral terkini. Jadi kita akan melihat nih, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat akhir terkait dengan vaksinasi, lalu juga ada PSBB, PPKM, apakah ini ternyata bisa membawa dampak positif dan juga membuat masyarakat kita semakin yakin dengan kebijakan penanganan pandemi. Dan sebelum kita memulai paparan hasil survei, saya ingin menyapa sejumlah narasumber yang sudah bergabung dan nanti akan memberikan paparannya dan juga akan menanggapi tentunya hasil survei dari indikator. Assalamualaikum dan selamat siang, Mas Burhanuddin Muhtadi, selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhanuddin, apa kabar? Baik, Bernadetta. Baik. Apa kabar Mas Arya, Mas Habib, Mbak Siti Nadia? Semoga sehat selalu, terima kasih kehadirannya. Oke. Dan saya ingin menyapa narasumber kita pada siang hari ini, Bang Arya Bima, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Halo Bang Arya. Ya, Deta, terima kasih Bang Nudin, Pak Habib, sama Mbak Nadia. Nanti kalau saya close video berarti saya baru makan, Mbak. Belum makan siang ini Bang Arya nih kayaknya. Oke, selanjutnya saya ingin menyapa Bang Habibur Rahman, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra. Halo, Bang. Kita yang satunya apa kabar nih? Mbak, Mas Arya, Mas ini Burhan, ya, Bu Siti. Aduh, alhamdulillah nih sehat semua ya teman-teman ya. Sehat-sehat semua. Oke, selanjutnya saya ingin menyapa Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat siang Ibu Siti. Oke, kita tunggu ya Ibu Siti bisa bergabung pada diskusi dan juga paparan hasil survei indikator politik Indonesia. Tapi untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari Mas Burhanuddin. Kita semua sudah nggak sabar nih melihat bagaimana hasil survei dan juga tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Waktu kami persilakan kepada Mas Burhanuddin. Terima kasih Mbak Bernadetta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Ada Mbak Nadia Tarmizi sebagai juru bicara Kementerian Kesehatan yang tentu saya sangat apresiasi kehadirannya karena hasil survei siang ini itu banyak bicara tentang bagaimana publik mempersepsi tentang kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi. Kemudian ada dua senior saya, Mas Arya Bima dan Mas Habibur Rahman. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kedua senior ini bersedia hadir dan kebetulan setelah pertemuan kemarin antar dua sekjen di kantor DPP PDI Perjuangan, apakah ada aliansi baru atau tidak. Tadi banyak wartawan yang nanya ke saya bilang datang aja ke acara rilis, ketemu sama kedua tokohnya langsung, meskipun secara virtual. Dan tentu saja adalah kawan-kawan media, hari ini saya mendapatkan informasi ada lebih dari 80 media yang berminat hadir, mungkin sambil kita menunggu ya, mereka akan ikut satu persatu bergabung dengan kita. Nah, saya akan mempresentasikan survei terbaru. Ya. Saya izinkan kami untuk memasang screen-nya. Jadi, Bapak sekalian, ini adalah survei terakhir, survei terkini yang kami lakukan, dilakukan tanggal 30 Juli sampai 4 Agustus 2021, jadi fresh from the oven. Nah, topik survei yang kami lakukan itu berkaitan dengan evaluasi publik terhadap kinerja penanganan pandemi, vaksinasi, dan peta elektoral terkini. Latar belakangnya, bagaimanapun sudah banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penanganan pandemi yang sudah berlangsung lebih dari 1,5 tahun belakangan ini, dan publik perlu kita dengar bagaimana respon dan evaluasinya terhadap kebijakan-kebijakan baik
yang berkaitan dengan kesehatan maupun yang berkaitan dengan dampak sosial ekonominya. Nah, paling tidak ketika kita survei 30 Juli sampai 4 Agustus, rakyat baru saja mengalami PPKM darurat yang kemudian berubah menjadi leveling 1 sampai 4 tergantung situasi di masing-masing daerah, dan kita ingin mendengar bagaimana publik merespon atau mengevaluasi kebijakan terkait dengan pembatasan sosial. Saat yang sama juga ada program vaksinasi secara nasional. Kita ingin menguji berapa banyak masyarakat yang mengaku sudah divaksin baik sekali, 2 kali, atau bahkan belum sama sekali. Dan apakah mereka yang belum menerima vaksin bersedia atau tidak untuk divaksin. Dan terakhir tentu karena kebijakan pandemi ini punya efek retrospektif, tentu baik tidaknya penanganan pandemi, termasuk juga evaluasi publik secara umum terhadap kinerja pemerintah dan kabinetnya, akan memberikan semacam insentif elektoral baik buat mereka yang dianggap kinerjanya membaik dibanding sebelumnya, atau efek kepada pihak yang lain jika ternyata kinerja pemerintah dianggap memburuk. Jadi kira-kira itu alasan dasarnya. Nanti metodenya standar, tapi yang berbeda. Kami dalam melakukan survei di masa pandemi lebih banyak melakukan survei by phone, tapi survei by phone itu punya kelemahan karena tidak bisa mewakili 30% masyarakat yang tidak punya telepon atau HP. Nah, kali ini mengingat pentingnya survei berkaitan dengan bagaimana publik mempersepsi, mengevaluasi kebijakan pemerintah, maka kami melakukan satu mode of interview, yaitu tatap muka, yang menurut kami adalah satu metode survei yang paling powerful. Jadi survei ini populasinya seluruh masyarakat Indonesia yang punya hak pilih, usia 17 tahun atau lebih. Nah, dengan jumlah sampel 1.220 responden, maka margin of error atau toleransi kesalahan 2,9%. Jadi Bapak sekalian nanti dalam membaca hasil survei, kalau selisihnya dalam rentang kesalahan 2,9% plus minus, itu artinya masih dalam margin of error. Jadi secara statistik tidak konklusif. Nah, ini yang tadi saya sebut, kita mewawancari secara tatap muka agar seluruh masyarakat yang menjadi populasi survei ini usia 17 tahun atau lebih bisa terwakili dalam proses penarikan sampel. Nah, quality control sudah kami lakukan dan hasilnya dengan mendatangi ulang 20% secara random dari mereka yang sudah pernah diwawancari oleh enumerator kami, tim supervisor dari pusat tidak menemukan kesalahan. Nah, ini flowchart-nya, ini validasi sampelnya. Jadi Bapak sekalian, teman-teman media terutama ya, kita beberapa tahun terakhir dibombardir oleh hasil survei, gitu ya. Jadi cara untuk menguji apakah survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga, termasuk lembaga kami, apakah valid atau tidak adalah dengan melihat sejauh mana proporsi sampel itu mewakili atau tidak populasi. Jadi Bapak sekalian bisa cek berdasarkan gender antara sampel di kami 1.200 ketika kita proporsikan berdasarkan laki-laki perempuan dibanding populasi, menurut data BPS tidak berbeda jauh, hanya beda 0,1. Desa kota juga demikian, kemudian usia juga demikian, usia 17 sampai 21 tahun itu sampel kita 12,6%, sementara menurut BPS itu 12,7%. Jadi Bapak sekalian bisa cek termasuk agama gitu ya. Agama responden yang beragama Muslim dalam sampel kita 1.220 itu 87,3% populasinya, populasi menurut BPS 87,2%. Selain Muslim 12,7% menurut sampel kami, populasi 12,8%. Etnik juga demikian. Ya. Etnik misalnya kalau Bapak sekalian cek, gitu ya, etnik Jawa 41,8%, populasi 40,2%, dan seterusnya. Jadi kami cukup punya kepercayaan diri bahwa sampel 1.220 responden itu betul-betul mewakili populasi. Termasuk kalau kita lihat berdasarkan sebaran wilayah. Jadi kalau Bapak sekalian cek di sini populasi masing-masing penduduk atau pemilih per provinsi 1,8% di Aceh menurut populasi,
Jadi orang Aceh menyumbang 1,8% dari total populasi nasional, sampel kita juga 1,8. Tentu dalam konteks one person, one vote, one value, semakin banyak pemilih di suatu provinsi, maka proporsi atau representatifnya juga harus terwakili. Jadi misalnya Provinsi Jawa Barat, populasinya 17,4%, sampel kita juga harus sama. Kemudian Jawa Timur, itu provinsi terpadat kedua. Tapi bukan berarti provinsi yang kecil jumlahnya tidak ada sampelnya. Gorontalo misalnya ada 0,4%, Papua Barat, Papua Maluku Utara, dan seterusnya. Semua ada. Nah, sekarang saya akan masuk ke hasilnya. Jadi setelah saya memaparkan secara pertanggungjawaban ritual kami sebagai peneliti, sekarang masuk pada bagaimana hasilnya. Jadi Bapak sekalian bisa cek pertama keadaan ekonomi nasional. Wordingnya kami sebutkan di sini. Jadi teman-teman media bisa mengutip, bisa mengevaluasi apakah wording atau pertanyaan yang kami pakai ini bersifat negatif, mengarahkan, atau probing atau tidak. Jadi senetral mungkin kami usahakan. Dan Bapak sekalian bisa cek kondisi ekonomi nasional pada saat kita survei akhir Juli awal Agustus, itu yang mengatakan buruk atau sangat buruk itu mayoritas. Total 52,5%. Jadi kondisi ekonomi nasional pada umumnya dianggap buruk dibanding yang mengatakan baik. Netnya negatif. Jadi yang mengatakan buruk sangat buruk dikurang yang mengatakan sangat baik atau baik, netnya negatif kurang lebih sekitar 30-an%. Nah, ini data trennya. Jadi ini data yang menarik sekali. Kami bersyukur punya kemewahan untuk melakukan survei secara overtime. Jadi Bapak sekalian bisa cek sebelum pandemi, ya, bahkan kita punya survei tatap muka di Februari 2020, Mas Arya Bima, Mas Habib, Mbak Siti, Nadia. Waktu itu yang mengatakan kondisi ekonomi nasional buruk itu hanya 24%. Februari tahun lalu, sebelum pandemi. Pandemi resmi menurut pemerintah masuk awal Maret. Kemudian kita melakukan survei Mei 2020, itu mereka yang mengatakan kondisi ekonomi memburuk langsung naik secara super tajam dari 24 menjadi 81%. Nah, kemudian dari waktu ke waktu kita melakukan riset opini publik dengan pertanyaan yang sama, mereka yang mengatakan kondisi ekonomi nasional memburuk itu masih mayoritas. Tapi kabar baiknya adalah mereka yang mengatakan kondisi ekonomi nasional memburuk, trennya turun. Lihat tuh ya, trennya turun sampai di April 2021. Trennya masih turun. Terakhir 49,5%. Nah, waktu kita melakukan survei akhir Juli, itu ada tren peningkatan lagi. Jadi sepertinya memang ada hubungan antara penerapan PPKM dengan situasi ekonomi yang kembali dipandang memburuk lagi. Jadi ini seperti ini. Nah, kemudian bagaimana dengan pertanyaan yang lain? Ini kondisi ekonomi rumah tangga. Kalau tadi adalah ekonomi nasional, sosiotropik, kalau ini egoisentrik. Lagi-lagi yang mengatakan jauh lebih buruk sama lebih buruk kondisi ekonomi rumah tangga responden itu sebanyak 53,3%, mayoritas. Jadi lagi-lagi datanya menunjukkan situasi akhir Juli 2021 sampai awal Agustus itu menunjukkan satu gejala di mana kondisi ekonomi nasional maupun rumah tangga kembali trennya kembali memburuk. Nah, kalau di sini agak beda sedikit sama ekonomi nasional tadi, tren mereka yang mengatakan ekonomi rumah tangga memburuk memang masih mayoritas di atas 50%, tapi kondisi ekonomi rumah tangga yang mengatakan memburuk itu lebih baik dibanding Februari 21. Salah satu penjelasannya adalah bansos. Bansos nanti ada di data kami, ada 50% hampir masyarakat yang terima bansos. Cuma bansos ini kan tidak bisa menghidupi masyarakat selamanya, apalagi kemampuan fiskal negara juga terbatas. Jadi kondisi ekonomi nasional dipandang lebih buruk, dan kondisi rumah tangga, tetapi tren kondisi ekonomi rumah tangga yang mengatakan memburuk, itu tren penurunannya masih berlangsung, meskipun sangat landai, dan masih mayoritas di atas 50% mereka yang mengatakan kondisi ekonomi rumah tangga memburuk. Ini agak susah. Ini
Sekarang bagaimana dengan pendapatan rumah tangga responden? Menurut survei terakhir yang kami lakukan, 72,9% mengatakan bahwa ekonomi rumah tangga, maaf saya sambil jadi ada namanya sebentar. Ada 72,9% responden yang mengatakan pendapatan rumah tangga mereka turun dibanding sebelum ada imbauan pemerintah bekerja dan belajar dari rumah. 22,8% tetap. Nah, ini adalah mereka yang bekerja dengan gaji monthly income yang tetap. Sementara yang naik ada 3,7%, tapi sedikit. Nah, ini angka yang harus diperhatikan oleh Mas Arya Bima, oleh Presiden, karena besar sekali ya. Dan ini berhubungan dengan sekarang, kalau ditanya pada responden, apa yang menjadi prioritas bagi pemerintah untuk diatasi segera, nomor satu adalah penyediaan lapangan pekerjaan. Di bansos mungkin sebagai bantalan sosial bisa memitigasi dampak pendek pandemi, tetapi masyarakat butuh pekerjaan. Nah, ini trennya, gitu ya. Tren pendapatan mereka ya masyarakat yang mengatakan turun itu kembali naik dibanding September 2020. Sekarang 72,9%. September sempat mencapai angka 66%. Tetapi lagi-lagi overtime kalau kita lihat selama setahun lebih masa pandemi menghantam kita itu ada 70%. 2/3 sampai 70 sampai 86% bahkan di tahun lalu yang mengatakan kondisi ekonomi. Bagaimana dengan politik? Itu agak split ya, yang sedang kita abaikan kondisi politik nasional baik yang mengatakan baik atau buruk tidak terlalu. Nah, ini trennya. Nah, ini sepertinya derivatif. Ini yang harus diwaspadai. Mereka yang mengatakan kondisi politik nasional memburuk itu naik dibanding bulan April dari 22 ke 28, sementara yang mengatakan membaik turun. Meskipun perbedaannya tidak jauh, hanya sekitar 8%, tetapi tren penurunan evaluasi positif terhadap kondisi politik nasional harus segera diselesaikan. Karena bagaimanapun pemerintah itu tidak bisa bekerja secara maksimal jika kondisi politik nasional memburuk. Dan saya nggak kebayang ini, Mas Arya Bima, kalau misalnya Gerindra berada di luar pemerintahan dalam kondisi seperti ini, itu tentu jauh lebih berat buat Presiden Jokowi dalam menangani pandemi. Karena pandemi membutuhkan stabilitas politik, dan beruntung sekali Mas Habib membantu Mas Arya Bima. Jadi saya coba bayangkan aja, saya nggak kebayang aja kalau misalnya Gerindra sebagai kekuatan terbesar gitu ya, kedua, ketiga di parlemen, 3 ya dari sisi kursi, tapi perolehannya terbesar kedua setelah PDIP dari sisi popular vote itu berada di luar pemerintah. Dan kondisi keamanan, nah ini kebalikan dengan ekonomi atau politik. Secara umum kondisi keamanan lebih positif di mata publik. Jadi publik sangat fair, Mbak Bernadetta ya. Jadi mereka tidak melihat semuanya secara hitam putih. Jadi yang baik yang mereka bilang baik, yang kondisinya memburuk yang mereka bilang. Jadi ada rapot merahnya, ada rapot birunya. Jadi nanti Mbak Siti Nadia bisa lebih fokus misalnya dalam soal bagaimana rapot pemerintah dalam soal penanganan. Soal penegakan hukum yang mengatakan baik itu juga lebih banyak, meskipun tidak terlalu jauh bedanya ya. Ada sekitar 34% yang mengatakan kondisi penegakan hukum baik, yang mengatakan buruk sekitar 25%. Bedanya nggak terlalu jauh. Nah, ini trennya. Ya. Soal pemberantasan korupsi beda. Yang mengatakan kondisi pemberantasan korupsi di pemerintahan sekarang memburuk itu jauh lebih banyak ketimbang yang mengatakan sangat baik atau baik. Di total ada 38% lebih. 37,6%. Jadi kurang lebih ya, saya bulatkan 38% yang mengatakan kondisi pemberantasan korupsi sekarang buruk atau sangat buruk. Yang mengatakan baik kurang lebih sekitar 27%. Jadi ini masukan penting gitu ya kepada pemerintah, termasuk juga kepada institusi penegakan hukum, karena kondisi pemberantasan korupsi sekarang mulai menunjukkan rapot merah.
Dan kalau misalnya ini bebarengan dengan kondisi ekonomi yang memburuk akibat pandemi, tentu ada akumulasi kekecewaan yang harus segera diatasi oleh pemerintah, karena kita membutuhkan dukungan publik. Pemerintah membutuhkan dukungan publik dalam menyelesaikan persoalan terkait dengan pandemi yang bukan hanya menghantam Indonesia tapi seluruh dunia. Kemudian ini narasinya. Nah, sekarang bagaimana dengan kepuasan terhadap demokrasi? Ya, ini bagian dari ritual kami juga. Jadi 67,4% masyarakat mayoritas mengatakan walaupun tidak sempurna, demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik dibanding sistem pemerintahan lainnya. Jadi kita masih bersyukur di tengah pandemi iman masyarakat terhadap demokrasi tidak luntur, jadi masih tinggi. Ada 12,8% yang mengatakan dalam keadaan tertentu sistem bukan demokrasi bisa kita terima. Ada 6,2% yang tidak peduli sistem otoriter atau sistem demokrasi. Ini trennya. Memang ada sedikit penurunan dibanding tahun lalu, tren iman, tetapi tidak sampai menyentuh angka 50% ke bawah. Kepuasan terhadap demokrasi masih 60,7%, gitu ya. Kemudian ini trennya, gitu ya. Jadi Bapak sekalian bisa cek pertanyaan yang sama, kita uji secara overtime. Kemudian kondisi demokrasi di Indonesia, 38,5% mengatakan Indonesia tetap sama keadaannya. Ada 30,1% yang mengatakan Indonesia kurang demokratis. Ada 19,2% yang mengatakan Indonesia menjadi lebih demokratis. Nah, ini angka 30,1% ini yang harus diwaspadai. Nah, bagaimanapun kalau mereka merasa kebebasan mengekspresikan pendapat berkurang, tentu makin menyulitkan pemerintah dalam rangka menangani pandemi secara partisipatif. Nah, sekarang kita masuk ke topik berkaitan dengan kepuasan terhadap kinerja pemerintah dan kabinet. Masuk kita soal kepuasan terhadap Presiden Jokowi dan Wakil Presiden secara umum. Ya. Jadi yang warna merah adalah jawaban responden terkait dengan approval rating Presiden Jokowi, sementara yang warna hijau adalah approval rating terhadap Wakil Presiden Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi Bapak sekalian bisa cek yang mengatakan puas terhadap Presiden Jokowi, kinerja Presiden Jokowi secara umum itu total ada 59,3%, yang warna merah ini ya, 8,1 plus 51,2. Sementara yang mengatakan puas terhadap kinerja Wakil Presiden hanya 43%. Jadi ini pertama bagaimanapun nanti ada trennya, tetapi untuk Wakil Presiden ini kepuasannya sudah di bawah 50%. Ada pola di mana ketidakpuasan terhadap Wakil Presiden lebih tinggi dibanding ketidakpuasan kepada Presiden Jokowi. Jadi ini menurut saya masukan yang baik dari publik ya. Mungkin publik meminta Wakil Presiden lebih aktif lagi membantu Presiden gitu ya. Saya kira sudah bekerja Pak Kiai Ma'ruf, tetapi mungkin dari sisi frekuensi maupun sosialisasi lebih banyak lagi yang harus dilakukan ya oleh Wakil Presiden agar masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin. Nah, kalau kita lihat tren, ada tren penurunan terhadap kepuasan Presiden Jokowi. Jadi lagi-lagi ketika kita survei lakukan itu dalam kondisi pemberlakuan PPKM. Jadi ada dampak PPKM terhadap penurunan kepuasan terhadap kinerja Presiden. Nah, mungkin nanti kita akan lihat ya, kenapa mereka tidak puas terhadap PPKM. Padahal PPKM secara objektif, saya termasuk pendukung PPKM, Mas Arya Bima, Mbak Siti Nadia, Mas Habib, saya senang sekali meskipun sebenarnya saya menuntut lebih strict ya pemberlakuan, tapi buat masyarakat umum kalau PPKM dilakukan tanpa bantuan sosial pada mereka terutama kelas menengah bawah, tentu persepsinya berbeda dengan kita kelompok kelas menengah. Jadi paling rendah 7 Juni 2015 waktu itu approval rating Presiden itu hanya 41%, kita rilis saat itu karena ada inflasi 8,3%.
carryover dari kebijakan kenaikan BBM di tahun sebelumnya. Setelah itu Presiden Jokowi mampu menaikkan approval rating, ya, tetapi yang terjadi terakhir ini bukan soal inflasi, ya, karena banyak yang kehilangan pekerjaan, jadi bukan soal kenaikan harga-harga, ya. Jadi barangnya ada, tetapi yang terjadi adalah mungkin ada penurunan tingkat daya beli masyarakat. Penurunannya cukup lumayan, ada kurang lebih sekitar 5%. Trend approval rating Presiden Jokowi turun. Tapi kabar baiknya, meskipun turun, Presiden Jokowi approval ratingnya masih di atas 50%. Nah, ini poin menariknya. Ya. Mengapa saya sebut 50% itu penting? 50% itu angka psikologis. Kalau sampai di bawah 50%, itu siapapun pemimpin politik harus waspada. Dalam hal ini, meskipun Presiden Jokowi harus membunyikan alarmnya karena kepuasan terhadap beliau turun dibanding bulan April, tapi alarm harus lebih kencang dibunyikan, terutama buat Bapak Wakil Presiden, karena approval Presiden Pak Kiai Ma'ruf hanya 43%. Nah, ini Bapak sekalian bisa cek siapa yang puas, siapa yang tidak puas, ya. Dari sisi pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kepuasan terhadap Presiden Jokowi lebih kecil, meskipun masih mayoritas. Mereka yang lulusan SD atau nggak lulus SD, yang puas 65%. Tetapi yang kuliah, yang puas cuma 55%. Meskipun masih mayoritas, tetapi ada tren mereka yang tingkat pendidikannya lebih baik, tingkat kepuasannya lebih kecil terhadap Presiden. Kemudian, apalagi yang menarik untuk kita cek, perempuan sedikit lebih puas ketimbang laki-laki. Tingkat kepuasan di beberapa kantong-kantong yang bukan basis tradisional pendukung Pak Jokowi jauh lebih rendah. Sunda yang puas cuma 45%, lebih banyak yang tidak puas ketimbang puas. Ya, kemudian di Minang nih, luar biasa nih. Wah, ini nanti heboh lagi nih ya. Di Minang yang puas cuma 2,8%, saudara-saudara. Hampir 100% masyarakat Minang tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Kemudian juga di Bugis sama Melayu. Ya. Nah, penopang kepuasan terhadap Presiden Jokowi masih datang dari etnik Jawa, Batak. Madura cukup lumayan. Oke, kita masuk ke ini masih breakdown, jadi sekalian bisa cek di situ ya, warga desa lebih puas ketimbang kota. Meskipun warga kota yang puas masih di atas 50%, Sumatera tingkat kepuasannya lebih rendah, bahkan di bawah 50%, ya, yang tidak puas jauh lebih banyak. Mayoritas orang Sumatera tidak puas terhadap kinerja Presiden. Banten juga demikian, Jabar juga demikian, gitu ya. Maluku, Papua. Nah, ini padahal kantong tradisional Presiden Jokowi. Tapi ketidakpuasan meningkat tajam pada saat survei akhir Juli awal Agustus. Nah, kemudian bagaimana dengan basis partai? Ya, basis partai Gerindra lebih banyak yang tidak puas ketimbang puas. Ya, jadi meskipun Mas Habib sudah berada di dalam pemerintahan, tetapi kantong masanya lebih banyak yang tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kemudian PKS yang puas hanya kecil 18%. Ya. Demokrat juga demikian, PAN juga demikian. Partainya Mas Arya Bima yang puas besar sekali hasil. 83,6%, mereka yang mengaku memilih PDIP pada saat survei itu dilakukan puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Nah, ini keyakinan terhadap kinerja Presiden dalam memimpin Indonesia ke depan kurang lebih sekitar 57%, yang sangat yakin atau yakin. Kemudian kalau kita tanya bagaimana dengan kinerja menteri. Jadi ini ada nama-nama menteri, kita tanya apakah mereka sangat puas, cukup puas, kurang puas, tidak puas sama sekali. Ada nama Pak Prabowo Subianto yang mengatakan sangat puas, responden yang mengatakan sangat puas 8%, yang mengatakan cukup puas 62%. Jadi total ada 70% responden yang sangat puas atau cukup puas terhadap kinerja Pak Prabowo. Dan disusul Mas Sandi, kemudian Tri Risma, kemudian Sri Mulyani, dan Erick Thohir. Jadi ini 5 teratas. Nah, kebetulan 2 teratasnya dipegang oleh tokoh dari partainya Mas Habib. Jadi memang ada efek popularitas ya, karena kedua nama ini kan nama yang lebih dikenal oleh publik. Tapi apapun, ini menunjukkan bahwa masyarakat
tidak mempersoalkan apakah Pak Prabowo dan Sandi yang kebetulan menjadi penantang Pak Jokowi di 2019 sekarang sudah bergabung di pemerintah. Jadi nggak ada masalah secara umum ya buat masyarakat. Datanya juga menunjukkan demikian. Jadi tidak ada isu. Jadi, tapi ada nama-nama yang menarik, Tri Risma, Sri Mulyani, sama Erick Thohir. Erick Thohir juga termasuk tertinggi, gitu ya. 5, ya cukup lumayan. Tingkat kepuasan terhadap kinerja. Ada Pak Mahfud, ada nama-nama ini ya. Sekarang kita masuk, ini bagian-bagian sebelum bagian elektabilitas yang biasanya ditunggu sama wartawan, tapi Mbak Bernadita izinkan saya untuk presentasi lebih dalam soal penanganan pandemi ini, karena ini bagian dari aspirasi publik yang harus disampaikan kepada para pengambil kebijakan, baik di eksekutif seperti Mbak Siti Nadia maupun di legislatif seperti Mas Arya Bima dan Mas Habib. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan elektabilitas, efek baliho, gitu, itu urusan ukhrawi, duniawi itu ya. Sekarang ini saya bercanda. Sekarang kita masuk ke penanganan pandemi dulu. Ini saya terus terang cukup galau gitu ya. Saya sendiri terus terang takut sama COVID. Udah 2 bulan saya stay di rumah. Tapi kalau ditanya kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke, 62% itu mengatakan tidak pernah, jarang, atau kadang-kadang saja merasa takut tertular COVID. Jadi ini kadang-kadang kita ada bias kelas menengah ya. Jadi kita merasa kekhawatiran kita tertular COVID itu di-share merata oleh seluruh penduduk Indonesia. Faktanya tidak. Yang mengatakan selalu atau sering takut tertular COVID itu minoritas sekali di Indonesia. Nah, ini kemudian punya dampak nih. Ketika misalnya Presiden memberlakukan kebijakan yang strict, yang draconian measure, karena kebetulan ada peningkatan super tajam terkait dengan kasus harian COVID akibat varian Delta, itu di antara masyarakat mungkin meresponnya berbeda dengan respon yang diberikan orang seperti saya, yang takut mati, gitu ya, takut kena COVID, gitu ya. Nah, masyarakat secara umum enggak seperti itu. Nah, makanya kalau kita lihat bagaimana sih kepuasan terhadap penanganan COVID, mereka merasa oke-oke saja. Jadi kalau tadi kan kepuasan secara umum ya, kalau ini lebih spesifik. Kepuasan terhadap Presiden dalam menangani COVID. Ada sekitar 61% mengatakan mereka puas. Meskipun masih mayoritas, tapi trennya turun. Di April yang puas 67,3%. Jadi trennya turun. Yang kurang puas terhadap penanganan kinerja pandemi Presiden itu naik di bulan Juli sampai Agustus dibanding April. Kemudian kepercayaan Presiden dalam menangani mengatasi pandemi itu cukup percaya, sama sangat percaya 54%. Lagi-lagi trennya turun kalau kita lihat datanya begini ya. Kalau kita melakukan survei telepon, Mas Arya Bima, lebih turun lagi tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden dalam mengatasi pandemi. Tapi di kalangan warga yang punya telepon. Jadi ada bias kelas menengah di situ. Kalau ini kan tatap muka, jadi seluruh pemilih punya kesempatan yang sama untuk diwawancarai sebagai sampel. Jadi ada pola, kalau survei telepon dengan bias kelas menengah, itu tingkat kritis responden lebih tinggi. Tapi bahkan di kalangan warga umum, baik yang punya telepon atau tidak, kepercayaan terhadap kemampuan Presiden dalam mengatasi pandemi, meskipun masih mayoritas, tetapi trennya cenderung turun over time ya, dari tahun lalu sampai sekarang. Jadi ini lagi-lagi masukan kepada Presiden, dan tentu Mbak Siti Nadia menjadi ujung tombak ya dalam rangka mengembalikan kemampuan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Nah, ini kepuasan pada pemerintah pusat. Nah, ini bagaimana dalam pemerintah pusat, kalau tadi Presiden ya, kalau sekarang pemerintah pusat secara lebih institusional. 56% sangat puas atau cukup puas. Trennya juga turun dibanding April 65,7, sekarang 56 ya. Tren yang kurang puas naik.
Kemudian tren kepuasan pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran COVID 60,7%, sedikit lebih tinggi dibanding kepuasan terhadap pemerintah pusat. Terhadap kepuasan terhadap pemerintah kabupaten kota sedikit lebih tinggi lagi. Jadi kalau dibandingkan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah kabupaten kota lebih tinggi dibanding kepuasan publik terhadap pemerintah pusat atau pemerintah. Ya. Nah, ini data yang menarik buat Bu Siti. Secara umum masyarakat tahu tentang program vaksinasi. Tapi yang menarik kita tanya, waktu survei dilakukan akhir Juli, awal Agustus, apakah Ibu Bapak sudah atau belum mendapatkan vaksin? Yang mengatakan sudah 2 kali cuma 11,1%. Yang mengatakan sudah tapi baru sekali cuma 21,4%. Nah, saya iseng-iseng ngecek data Kemenkes. Pada saat survei dilakukan, kebetulan kok mirip antara mereka yang menjawab baru 2 kali ya kisarannya segini. Yang mengatakan baru sekali divaksin kisarannya begini. Nah ini saya pribadi, Bu Siti Nadia merasa setelah Presiden pada Februari, akhir Januari 2021 memulai program vaksinasi, dan kita baru mendapatkan angka yang lengkap melakukan vaksinasi hanya 11%, itu terlalu kecil. Ini rendah sekali, padahal Presiden sudah lama launching program vaksinasi secara nasional. Jadi menurut saya ini perlu ditingkatkan lagi kinerja vaksinasi, karena sudah sekian bulan belum nyampe 15% yang mendapatkan vaksin 2 kali lengkap. Nah, yang saya terus terang sedih adalah yang mengatakan belum 67%, tapi kalau kita tanya yang belum tadi 67%, bersedia atau tidak untuk divaksin. Yang mengatakan kurang bersedia atau sangat tidak bersedia itu lebih besar ketimbang yang cukup bersedia. Nah, ini ada semacam blessing in disguise. Kebetulan vaksinasi kita kan ada 2 ya isu teknisnya. Satu vaksinnya itu sendiri, yang kedua adalah vaksinatornya. Nah, kebetulan ketersediaan vaksin dan vaksinatornya itu sendiri untuk melayani warga yang belum divaksin dan bersedia itu pun masih belum cukup. Jadi paling tidak sambil saya berharap ada kampanye lebih programatik ya, bersama-sama, ini isu bersama, ini isu bangsa gitu ya. Bagaimana yang kurang bersedia, sangat tidak bersedia itu diyakinkan supaya bersedia, terutama mereka yang rentan. Tapi saat yang sama yang sangat bersedia atau cukup bersedia untuk divaksin itu juga jangan kelamaan menunggu program vaksin dari pemerintah. Jadi ini penting supaya mereka nggak kehilangan antusiasme. Jadi vaksin ini penting karena ini game changer. Kalau kita ingin ekonomi bergerak, mau tidak mau program vaksinasi harus ditingkatkan berkali-kali lipat. Presiden menyebut 2 juta per hari agar terjadi herd immunity. Kalau vaksinnya masih rendah, saat yang sama varian macam-macam, sekarang muncul lagi varian Lambda, itu kita makin jauh untuk mengejar herd immunity. Dan ujungnya pemulihan ekonomi juga makin tertatih-tatih. Jadi ini 2 paket yang nggak bisa dipisahkan antara program mitigasi kesehatan dan dampak ekonomi. Belum lagi testing yang rendah dan seterusnya. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sih alasan mereka nggak bersedia divaksin? Nah, ini masukan yang baik buat pemerintah. Dari 56% masyarakat yang tidak bersedia. Jadi 56 dari 67% yang belum divaksin tidak bersedia, dan mereka yang tidak bersedia sebagian besar tuh takut ada efek samping. Jadi mereka merasa ada efek samping yang tidak aman. Jadi kampanyenya itu bukan lagi soal kehalalan ada 3,9%, tapi lebih apakah vaksinnya itu aman atau tidak. Nah ini mungkin perlu bantuan Bu Siti Nadia, harus tampil lebih sering-sering di TV sama ini ya, para epidemiolog yang lain. Yang kedua, vaksin tidak efektif. Yang ketiga, alasan mereka nggak bersedia, mereka merasa nggak perlu vaksin karena sehat. Gitu ya. Nah, ada yang mengatakan bersedia divaksin, 20% di antaranya itu bersedia membayar. Ya, cukup lumayan. Tapi kan pemerintah sudah memutuskan untuk menggratiskannya. Jadi kalau misalnya program vaksin gotong royong itu ada segmen yang bersiap untuk membelinya daripada mereka nunggu lama. Lagi-lagi bias kelas ya. Mereka yang bersedia umumnya kelas menengah atas. Nah ini soal PPKM.
Nah, 85,8% tahu atau pernah mendengar PPKM darurat Jawa dan yang setuju hanya 4,4%, sangat setuju, 38,2% setuju. Jadi kalau di total itu hanya 42% yang setuju dengan PPKM darurat. Mayoritas kurang setuju. Ini yang tadi saya sempat ceritakan di awal. Jadi saya pribadi sebenarnya sedih ya melihat data ini, tapi data adalah data. Saya pribadi sebenarnya setuju banget dengan PPKM darurat, tapi data adalah data dan masyarakat Indonesia pada saat survei kami lakukan itu tidak setuju dengan pemberlakuan PPKM. Kalau ditanya dengan format pertanyaan yang lain, urgensi PPKM darurat, secara umum mereka juga menganggap 63,6% tidak mendesak. Kemudian kalau ditanya lagi, bagaimana dengan tingkat keparahan penularan COVID? Secara umum merasa tidak parah dan tidak parah sama sekali. Jadi ini dua dunia yang berbeda nih ya, antara saya atau teman-teman semua di sini dengan masyarakat secara umum ya. Kebetulan respondennya kan mewakili nasional gitu. Jadi mereka merasa penularan COVID tidak parah. Jadi apa yang digembor-gemborkan oleh media itu enggak connect tuh sama masyarakat, terutama kelas menengah bawah. Kita udah cek Mbak Bernadita, itu umumnya yang tidak aware, tidak takut ketularan, tidak merasa bahwa penularan COVID tidak parah, itu kelas menengah bawah. Jadi mereka melihat COVID itu bukan dari dimensi kesehatan, mereka melihat COVID dari dimensi ekonomi. Jadi efek ekonomi yang dianggap lebih kelihatan dari pandemi ketimbang efek kesehatan. Itu ya. Ini kalau krisis 98 itu yang terkena adalah para pemain pasar di tingkat atas. Kalau ini kan semuanya kena. Bahkan kelompok UMKM dan sektor informal lebih terdampak karena mereka nggak punya pendapatan. Nah ini kita tanya soal nama-nama kebijakan. Pemerintah punya banyak banget tuh nama-nama pembatasan kebijakannya. Ada PSBB, ada PPKM mikro, ada PPKM darurat, PPKM level 1, 4. Saya sampai nggak hafal gitu ya, saking banyaknya. Tapi kalau ditanya, rata-rata masyarakat tahu. Ini surprising ini, terus terang. Karena kalau kita tanya isu yang ada di DPR, yang tahu 20%, 30%. Tapi ini kebijakan yang di-share, diketahui oleh banyak masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Kalau ditanya, misalnya kebijakan yang paling baik dianggap sama saja, tidak ada beda. Terus kemudian kalau ditanya lagi, ya, di antara dua pendapat ini, mana yang menurut Bapak Ibu terkait dengan penanganan wabah atau virus COVID oleh pemerintah. Pembatasan sosial tidak diperlukan lagi. Setiap warga harus menjaga kesehatan diri dan keluarga masing-masing. 2/3. Jadi ini saya kira bukan keputusan yang mudah ya oleh pemerintah. Bagaimana mendayung di antara dua karang, karena isu kesehatan penting. Ya, Presiden sendiri dalam pidato kenegaraan tanggal 16 kemarin mengatakan menyelamatkan nyawa rakyat adalah hukum tertinggi dalam bernegara. Karenanya mitigasi dampak kesehatan penting, tapi menjaga agar ekonomi rakyat tetap bergerak di tengah situasi sulit juga tidak kalah penting. Karena kalau misalnya buat masyarakat, kalau mereka disuruh tinggal di rumah, tetapi bansosnya tidak memadai, ya gimana mereka bisa survive? Dan itu terefleksikan dalam RAPBN yang diajukan oleh pemerintah, dibahas oleh DPR. Apakah fokus pada kesehatan betul-betul tampak atau tidak dalam kebijakan pemerintah? Ternyata anggaran buat kesehatan kan tidak besar ya. Testing masih kecil gitu ya. Kemudian PCR kita tuh mahal sekali. Kemudian lama pula gitu ya. Kemudian anggaran bansos juga terbatas dan seterusnya. Jadi ini jadi mereka pada dasarnya tidak menolak pembatasan sosial asalkan ekonominya ditanggung, tapi masalahnya negara juga punya keterbatasan fiskal. Jadi ini betul-betul situasi yang susah gitu ya. Jadi kita mengharapkan keputusan terbaik dari pemerintah karena terus terang ini kalau saya menjadi pemerintah juga belum berhasil, Mas Arya Bima. Ini bukan hal yang mudah nih ya, bagaimana mengakomodasi sekian banyak kepentingan yang berbeda
antara satu masyarakat dengan kelompok yang lain. Kemudian, nah ini data yang saya suka sekali ya. Ini yang warna biru itu adalah respon. Jadi yang warna biru adalah kinerja Presiden Jokowi di kalangan mereka yang merasa bahwa pembatasan sosial seperti PPKM harus dilakukan. Sementara yang warna merah itu adalah respon kepuasan terhadap kinerja Presiden di kalangan responden yang mengatakan pembatasan sosial tidak diperlukan. Sementara yang warna abu-abu adalah yang tidak menjawab. Nah ini dari sini kelihatan, ya, di kalangan mereka yang puas terhadap kinerja Presiden itu datang dari kelompok yang setuju agar Presiden melanjutkan pembatasan sosial. Jadi mereka yang puas, mereka yang kinerjanya, mereka yang setuju dengan pembatasan sosial itu cenderung lebih puas kepada Presiden ketimbang yang tidak setuju. Jadi pembatasan sosial, kinerja Presiden itu lebih negatif, jauh lebih negatif di kalangan yang tidak setuju. Jadi ini betul-betul dilematis. Ya. Ini ibarat memakan buah si malakama. Kalau pembatasan sosial dilakukan, dilanjutkan, itu efeknya akan terus menggerus approval rating Presiden. Tetapi kalau tidak dilakukan, tentu akan menambah korban akibat pandemi. Nah ini kita tanya lagi, kita coba ada dua wording yang berbeda. Kebijakan pemerintah penanganan wabah virus secara umum lebih banyak menimbulkan kepanikan dan mengganggu ekonomi sosial dan perekonomian. Itu lagi-lagi 2/3 dipilih oleh masyarakat ketimbang secara umum kebijakan penanganan wabah virus corona oleh pemerintah sudah tepat. Lagi-lagi sama polanya. Jadi yang mengatakan puas terhadap kinerja Presiden itu umumnya datang dari kelompok yang mengatakan kebijakan pemerintah sudah tepat. Sebaliknya, respon masyarakat di kalangan yang tidak setuju terhadap kebijakan penanganan pandemi karena dianggap mengganggu ekonomi, itu tingkat ketidakpuasan terhadap Pak Jokowi 2 kali lipat lebih dibanding yang mengatakan kebijakan pemerintah sudah tepat. Kabar baiknya 49,4% responden terima bansos. Ya. Kalau kita tanya apakah di lingkungan tempat tinggal ibu bapak ada bantuan yang terkait dengan bansos atau bentuk lain, 78,3%. Jadi kalau secara individual 49%, tapi kalau secara kolektif 78,3%. Nah terakhir, ini biasanya yang ditunggu media, tapi saya berharap media juga mengabarkan temuan kami yang lain selain ini ya, karena ini urusan duniawi, urusan elektabilitas ini. Oke, kita masuk ke urusan ini. Apa sih alasan kita memasukkan pertanyaan ini? Ada teorinya, jadi bukan semata-mata masih jauh 3 tahun, bukan. Teorinya itu dalam perilaku pemilih namanya efek retrospektif. Jadi kalau kebijakan suatu pemerintah atau aktor politik dianggap baik atau tidak baik, itu secara elektoral punya dampak. Itu teorinya gitu. Nah, karena kita tanya, pertama adalah efek elektabilitas terhadap tokoh-tokoh di masa pandemi, Juli sampai awal Agustus. Ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, elektabilitas Pak Prabowo Subianto itu menempati peringkat tertinggi 26,2%. Disusul Mas Ganjar 20,8%. Selisihnya tidak terlalu jauh. Kemudian disusul Mas Anies 15,5%. 3 nama ini yang relatif tinggi dibanding nama-nama lain. Yang menarik buat saya adalah meskipun Pak Prabowo tertinggi, tetapi elektabilitasnya belum dominan. Mas Habib, ini Belanda masih jauh. Karena 26% itu belum cukup aman untuk bisa mengantongi kemenangan di tahun 2024. Karena ada 2 nama lain, Ganjar dan Anies, yang menyusul di peringkat kedua dan ketiga. Nama-nama lain, Ridwan, Mas Sandi, AHY, itu dalam margin of error, sangat tipis. Ya. Nah, yang menarik, ini kita lihat ini ya, Mbak Puan 0,4 ini. Kita lihat trennya ya, biar kelihatan ya. Ini dia. Nah, ini tren yang
kalau kita lihat data overtime ini pertanyaan dalam survei tatap muka. Jadi kita hanya membandingkan survei satu dengan survei sebelumnya yang pakai metode yang sama. Jadi bukan yang pakai metode telepon kita take out karena tidak representatif mewakili seluruh populasi. Jadi Bapak sekalian bisa cek di sini elektabilitas Pak Prabowo yang warna oranye ini itu naik dibanding April. Di bulan April 2021 itu 19,3%. Elektabilitas Pak Prabowo. Sekarang 26,2%. Nah, ada yang bertanya, apa yang menjelaskan? Nah, ini lagi-lagi bahan diskusi buat kita semua. Pak Prabowo dan Partai Gerindra secara formal berada dalam pemerintahan. Tetapi ketika kinerja Presiden membaik, yang dapat untung adalah PDIP. Nah, yang menarik untuk tokoh, kinerja pemerintah yang menurun pada waktu survei kita lakukan, itu yang mendapatkan insentif elektoral dalam konteks Pilpres Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo meskipun secara formal sudah menjadi bagian dari pemerintah, tapi persepsi publik masih dianggap sebagai tokoh yang berada di luar pemerintah. Mas Ganjar juga naik nih. Mas Ganjar naik nih. Nah, mungkin ada yang bertanya apa yang menjelaskan April sampai Juli naik buat Ganjar. Saya menduga itu ini drama antara Mas Bambang Pacul dengan Ganjar. Karena waktu April tingkat kedikenalan Ganjar itu 50-an%. Nah, survei kali ini naik jadi 69%. Karena drama itu. Drama itu justru menjadi berkah buat Ganjar Pranowo. Mas Anies trennya turun ya dibanding survei bulan April. Yang lain ada Mas Sandi juga trennya agak turun ya. Mas Sandi turun nih. 9,5 di Januari, 6,7 terakhir 5. Ridwan Kamil juga turun. Jadi penurunan kinerja pemerintah secara umum itu yang mengambil keuntungan terutama adalah. Nah ini nama-nama lain. Ya. Mbak Hovifah juga turun nih, jauh nih, turunnya tajam nih dari 4,4% di Januari awal 2021, sekarang tinggal 2,6. Pak Mahfud juga trennya turun, Pak Mahfud. Dari 3,8 bahkan tahun lalu, sekarang tinggal 1,9. Mbak Puan trennya turun, ini juga menarik. Padahal survei dilakukan setelah banyak sekali baliho dan spanduk dipasang di mana-mana. Jadi Ganjar, Mas Airlangga naik. Naiknya cukup lumayan, cukup tajam, 0,2 ke 1,1. Kalau dari sisi persentase cukup tajam, tetapi kan base-nya terlalu kecil ya dari 0,2. Tapi kan cukup besar nih kenaikannya. Nah, Muhaimin tetap. Beberapa nama Muhaimin tidak muncul di survei sebelumnya. Elektabilitas hari ini kan 0,4 ya untuk Muhaimin Iskandar. Jadi kalau saya simpulkan, efek baliho atau efek spanduk ini tidak uniform, tidak seragam. Untuk kasus Erlangga, ada efek positif buat Erlangga. Karena tingkat kedikenalan dia juga naik. Dari 25% di April, sekarang 33%. Mbak Puan naik juga. Tingkat kedikenalannya dari 50 menjadi 60%. Cuma masalahnya adalah tingkat kedisukaannya masih rendah terhadap Mbak Puan. Caimin tingkat popularitasnya tidak bergerak dibanding survei sebelumnya. Mungkin balihonya kurang banyak ya. Tapi poin saya adalah gitu ya, tidak uniform. Jadi kita ilmu sosial itu enaknya begini ya, tidak hitam putih, tapi bernuansa. Nah, mungkin ini bisa menjadi masukan buat Mbak Puan untuk lebih penetratif lagi, atau mungkin harus pakai pesan yang lebih baik lagi. Karena Mbak Puan tuh udah dikenal, Mbak Bernadetta. Dia tuh udah, kalau Erlangga kan, atau Caimin kan, tingkat kedikenalannya itu dari bawah banget gitu. Dari angka 25-30% gitu ya. Kalau Mbak Puan tuh sebelum pasang baliho aja udah dikenal. Jadi bagaimana tingkat kedikenalannya itu bersifat positif afeksinya, di situ bukan semata-mata pasang foto atau logo, tetapi hal-hal yang lain yang mungkin bisa meningkatkan sentimen positif terhadap Mbak Puan. Ini 14 nama, masih konsisten. Jadi Pak Prabowo masih di peringkat pertama. Jadi nama Airlangga kita take out, pergerakannya tidak berubah buat nama-nama yang lain. Ini 10 nama. Ya, jadi ada 4 nama yang kita take out, tapi secara umum dengan berbagai macam simulasi elektabilitas
tidak berubah, meskipun Pak Prabowo masih unggul tetapi tidak dominan. Apalagi jangan lupa Pak Prabowo sudah 2 kali menjadi calon presiden. Jadi meskipun peringkat pertama, tentu masih banyak hal yang harus dilakukan dalam rangka memastikan kemenangan di 2024 nanti. Ganjar Pranowo itu menjadi kompetitor yang cukup ketat ya di peringkat kedua, dan Anies Baswedan di peringkat ketiga. Terakhir ini pilihan partai. Jadi PDIP di survei bulan Juli mendapatkan angka 24,4%, Gerindra menyusul di peringkat kedua 12,8%, Golkar dan Demokrat itu imbang, betul-betul imbang 9,0%, PKB 8,2%, PKS 7%, dan seterusnya. Undecided 17%. Bagaimana dengan data trennya? Ini. Jadi PDIP, PD Perjuangan, Mas Arya, meskipun peringkat pertama, tapi trennya turun dibanding bulan April. Ya, bulan April itu angkanya 27. Nah, salah satu penjelasannya adalah approval terhadap pemerintah waktu survei dilakukan akhir Juli, awal Agustus memang sedang turun. Nah, karena turun, dampaknya paling banyak ya ke PDIP. Ada dampak kepada partai pemerintah yang lain, misalnya Golkar, tapi dampaknya kecil ke Golkar. Golkar hanya turun 1%, kurang dari 1%. Yang lain kecil, PKB juga turun hanya 1%. Tapi yang paling banyak terdampak adalah PDIP. Wajar, karena ketika approval rating terhadap Pak Jokowi naik, yang paling banyak mendapatkan berkahnya juga PDIP. Kebetulan aja sekarang sedang turun, jadi efeknya paling banyak PDIP. Gerindra, lagi-lagi polanya menarik di antara pendukung pemerintah yang lain. Di saat tren kepuasan pemerintah menurun, justru Gerindra elektabilitasnya meningkat. Salah satu penjelasannya tadi. Jadi salah satu penjelasannya adalah di mata memori publik, Gerindra itu belum dianggap sebagai partai pendukung pemerintah. Jadi meskipun kebijakan pemerintah kalau dibawa ke parlemen selalu diamankan oleh Gerindra salah satunya, tetapi memori publik itu kalau membaca Gerindra itu ya Pak Fadlizon. Gitu ya. Jadi lanjut, ini party ID cuma 11% yang punya kedekatan terhadap pemilih. Jadi secara umum karena cuma 11%, maka volatilitas dukungan pemilih terhadap partai menjadi sangat dinamis. Jadi party ID cuma 11%, 89% orang nggak dekat dengan partai manapun. Ini yang menjelaskan mengapa dukungan terhadap partai berubah-ubah. Saya kira itu Mbak Bernadetta, saya mohon maaf, 1 jam saya memakan waktu untuk menjelaskan ini. Baik. Karena saya pengen kawan-kawan semua bisa mendapatkan informasi sejelas-jelasnya, dan tentu saja punya trade-off, saya memakan waktu presentasi lebih lama dari yang seharusnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Burhan. Cukup lengkap, bahkan sangat lengkap ini ya, tidak hanya membahas seputar pandemi, penanganan pemerintah, regulasinya, vaksin, bahkan juga membahas terkait dengan elektabilitas tokoh dan juga partai politik. Tapi kalau kita lihat dari pemaparan Mas Burhan tadi, walaupun tidak semuanya merah, tapi mayoritas merah. Jadi harus ada perubahan ataupun juga evaluasi ya dari pemerintah dalam menangani pandemi. Dan untuk selanjutnya, saya akan menyapa Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang juga sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat siang Bu Nadia. Ya, selamat siang Pak Bernadetta, Pak Burhanuddin, terima kasih paparannya, Pak Arya Bima, Pak Habibur Rahman, dan siang Bu. Baik, sehat ya Bu Nadia? Alhamdulillah, sama-sama. Oke. Bu Nadia, kalau kita lihat tadi pemaparan dari Mas Burhan banyak sekali, tapi yang menjadi sorotan adalah masyarakat, walaupun sudah 1 tahun pandemi, mayoritas belum divaksin, bahkan tidak mau divaksin. Apalagi target dari Presiden Jokowi ini 2 juta vaksin, Ibu. Apakah sudah ada solusi dari Kementerian Kesehatan, dan boleh juga menanggapi hasil temuan lain dari indikator politik? Silahkan Bu Nadia. Ya, pertama tentunya kami mengucapkan selamat ya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada hasil survei yang disampaikan oleh Pak Burhanuddin dari teman-teman indikator ini ya. Memang surveinya di akhir Juli sampai dengan awal Agustus ya, luar biasa. Ini kurang lebih sebenarnya kalau kita lihat terutama
kita bisa melihat bagaimana penanganan pandemi yang titik beratnya beberapa bulan terakhir ini adalah bagaimana kita mengakselerasi vaksinasi sebagai salah satu upaya preventif yang kita lakukan. Jadi mungkin saya singkat saja beberapa hal yang menjadi masukan dari kami ataupun juga sedikit tambahan mungkin ya kami paham mengenai ketersediaan vaksin karena selalu kami sampaikan bahwa proses vaksinasi ini memang akan dilakukan terus-menerus secara bertahap. Kalau memang di periode pertama kita melakukan prioritasisasi berdasarkan kelompok ataupun pendekatan tertentu, artinya misalnya tenaga kesehatan, usia lanjut, atau pekerja publik. Nah, sejak Juli itu memang pelaksanaan vaksinasi ini kita lakukan untuk semua usia di atas 12 tahun bahkan, yang tadinya hanya 18 tahun. Dan dengan adanya penambahan rentang usia ini yang tadinya hanya 181 ini menjadi 208 juta dosis. Jadi memang akan penambahan sasaran ini juga menjadi target yang harus kita kejar. Jadi memang arahan Pak Presiden adalah segera mungkin kita mencapai angka 2 juta dosis per hari. Tetapi ini tentunya didukung oleh ketersediaan vaksin. Jadi kalau kita lihat bahwa memang di semester kedua 2021 ini kita akan menerima jumlah vaksin yang jauh lebih banyak dibandingkan di semester pertama 2021. Dan kita lihat bahwa sampai Desember pun itu masih akan ada sekitar 80 juta dosis vaksin yang baru akan dikirimkan. Artinya memang pemberian vaksinasi ini kita lakukan mulai dari Juli, Agustus, September, Oktober, November secara terus-menerus. Jadi kalau kemudian hasil daripada vaksinasi tadi betul sekali ya Pak Burhan bahwa kurang lebih 16,9 persen yang sudah mendapatkan dosis kedua ya kalau saya tidak mohon maaf 21 ya kalau melihat ini hampir sama ya angkanya dengan yang mendapatkan dosis pertama, dosis kedua. Jadi kalau kita lihat dosis pertama itu sampai hari ini sudah 91 juta dosis kita suntikan, di mana 58 jutanya itu mendapatkan dosis pertama. Jadi sudah 58 juta masyarakat Indonesia terproteksi setidaknya sampai dengan 60% terkait adanya antibodi yang bisa memberikan penurunan terhadap penurunan COVID-19. Nah, sementara ini kurang lebih angkanya 28%. Sementara kalau kita melihat yang mendapatkan dosis secara lengkap itu baru 15,7%. Jadi kalau kita bandingkan dengan kondisi yang mungkin survei ini dilaksanakan kurang lebih betul sama bahwa dengan jumlah proporsi tersebut. Nah, kami ingin sedikit menyampaikan terkait ketersediaan vaksin bahwa memang vaksin ini tidak datang dalam kondisi bersamaan. Jadi dari kebutuhan kita 426 juta dosis vaksin, yang baru kita terima itu sekitar 168 juta. Dari 168 juta, 130 juta itu sudah kita distribusikan. Jadi 30 juta itu masih di Bio Farma, baik dalam bentuk vaksin jadi maupun vaksin setengah jadi yang harus kita proses kembali. Nah, dari 130 juta, 91 sudah kita suntikan, sisanya itu terdistribusi di daerah-daerah. Jadi memang dikarenakan ketersediaan vaksin yang datang secara bertahap ini menjadi penting untuk daerah-daerah melakukan pengaturan secara cermat. Dan kami sangat memahami ya, ini berbeda sekali ya Mbak Bernadette kalau kita bandingkan kondisi animo masyarakat. Di awal-awal tadi itu sudah terlihat ya bahwa yang ragu-ragu divaksin tadi hanya 16 atau 17%. Yang tidak menjawab saya asumsikan mungkin tidak tahu atau tidak mau itu 0,16%. Berbeda di awal pelaksanaan vaksinasi, yang ragu-ragu itu 30%. Dan yang tidak mau divaksin itu ada 8%. Jadi memang animo masyarakat yang besar, tapi memang pelaksanaan vaksinasi harus kita lakukan secara bertahap. Jadi hal-hal ini tentunya menjadi catatan kami, bagaimana kemudian hal yang lain yang mungkin menurut saya penting, tadi yang belum mendengar tentang vaksin itu hanya 3% ya, seperti itu. Jadi ini luar biasa, artinya yang tadinya hanya 70%, sekarang yang belum pernah mendengar kata tentang vaksin itu hanya tinggal 3%. Dan ini menjadi tugas kami. Terima kasih tentunya atas masukannya, dan ini akan menjadi strategi-strategi ya untuk perbaikan ke depan, bagaimana kita mengakselerasi vaksinasi. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya itu saja. Sekali lagi selamat pada tim indikator. Baik.
Baik, Bu Nadia tadi sempat disinggung juga sama Mas Burhan bahwa kayaknya Kementerian Kesehatan bukan lagi ya kampanye soal vaksin halal, tapi juga vaksin aman karena angka masyarakat yang takut divaksin ini cukup tinggi. Gimana Bu ke depannya supaya target-target sampai Desember nanti bisa tercapai? Iya, betul. Jadi kalau kita lihat dari yang ragu-ragu atau menolak, memang kemarin isunya kurang lebih sama ya, antara kehalalan, aspek keamanan, kemudian aspek ragu-ragu tentang vaksin tersebut ya. Artinya yang harus kita hadapi selain terus-menerus melalui edukasi ya tentang pentingnya manfaat vaksin dan bahwa vaksin ini sudah melalui suatu uji klinis, publikasi ilmiah, dan sudah jutaan orang bukan hanya di Indonesia yang mendapatkan vaksinasi, dan kemudian juga kalau tadi kita sampaikan 58 juta orang mendapatkan dosis pertama dan sudah 91 dosis suntikan, bahkan ada yang sudah 2 kali ya mendapatkan suntikan, dan efek sampingnya kita bisa sampaikan sangat kecil ya. Memang ada kemungkinan terjadi efek samping, tetapi ini yang harus terus-menerus kita edukasi dan kita tentunya sumber yang paling terpercaya baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama ya, kemudian juga tenaga kesehatan yang selama ini menjadi sumber yang terpercaya, ini yang terus-menerus harus mengedukasi. Jadi kita libatkan semua mulai media sosial, TikTok, WhatsApp, Facebook, ataupun juga kerjasama dengan berbagai media untuk mensosialisasi tentang keamanan vaksin ini. Jadi bukan terkait efek samping ya, tapi bahwa efek samping mungkin terjadi sebagai respon karena yang disuntikan itu adalah pelatih, bukan kekebalannya. Jadi kalau dalam pelatihan ya pasti akan ada sakit, capek, jatuh ya. Itu kan respon daripada antibodi kita. Jadi itu dan tentunya selain terus-menerus mengedukasi dengan informasi-informasi dengan berbagai kanal-kanal saluran informasi, kita juga tentunya melakukan salah satunya ini memerangi hoax ya, karena hoax ini juga menimbulkan keraguan-raguan dan ketakutan terhadap vaksinasi. Jadi ini 2 hal, hoax kita punya platformnya, kita punya Hoaxbuster, kita punya aplikasi yang bisa di-download di telepon genggam kita yang tentunya diharapkan ini terus bisa sampai kepada masyarakat untuk menjelaskan. Dan yang paling penting sebenarnya contoh, nah kalau kita semua sudah divaksin, kita bisa menyampaikan dengan kerabat kita, tetangga kita, orang kita, rekan sekerja kita, ataupun teman arisan ya, ataupun juga teman sosial kita untuk kita menyampaikan bahwa manfaat vaksin dibandingkan efek sampingnya itu jauh lebih besar. Baik, terima kasih Bu Nadia. Jadi tugas kita bersama ya untuk membantu pemerintah dalam mencapai target vaksin. Selanjutnya saya akan ke Bang Arya nih. Bang Arya, kita lihat raport Bapak Presiden Jokowi walaupun masih mayoritas mengaku puas, tapi cenderung menurun. Ini gimana tanggapannya Bang Arya, apalagi terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wakil Presiden kita? Silakan Bang Arya. Bang Arya, mungkin boleh di mute dulu, di unmute dulu nih, Bang Arya, mikrofonnya dihidupin dulu. Nah, terima kasih, Bernadette. Secara konstruktif, saya menilai membaik ya. Kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang secara kuantitatif, mulai ada satu peningkatan yang cukup luar biasa dari -3, -2 yang kemarin bisa sampai plus 2 dan 3. Ini terlihat betul bagaimana seluruh kekuatan negara, yaitu pemerintah serta rakyat, cenderung lebih bisa bersatu menghadapi dan menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Semakin hari kelihatan bagaimana kegotong royongan itu muncul. Ini yang menurut saya kelihatan pemerintah membantu rakyat dan rakyat membantu pemerintah. Kelihatan bahwa faktanya adalah Presiden Jokowi bekerja secara serius dalam menanggulangi pandemi COVID-19, yang mana 2 hal yang dihadapi secara jelas
dan nyata, yaitu menghadapi problem pandemi COVID dan sekaligus menghadapi problem ekonomi. Jadi ini yang menurut saya sesuatu yang terlihat dari 1 tahun yang lalu, yang mana pandemi ini melanda di seluruh dunia tanpa kecuali, dan suatu kondisi yang terus terang saya di Komisi 6 di sektor mikroekonomi itu ada 3 hal. Yang pertama adalah virusnya sendiri dengan vaksinnya, kemudian menghadapi memperkecil penularannya yang berdampak pada orang terpapar, terinfeksi, bahkan sampai meninggal. Dan yang ketiga adalah dampak daripada virus dan penularan adalah ekonomi. Ini adalah satu kondisi yang baru, di situasi yang sangat baru, yang bikin kita semua kedodoran, terutama pemerintah, disampaikan oleh Mas Burhanuddin juga dalam menanganinya, karena ini krisis tersebut terkait sekaligus problem ekonomi dan problem kesehatan rakyat. Bagaimana kemarin sempat terlihat penularan yang tidak seimbang dengan fasilitas rumah sakit dan obat-obatan, ya, yang peningkatan meninggalnya tembus hampir 100.000 yang meninggal, dan ini adalah sesuatu situasi kondisi yang masing-masing negara mengatasinya sesuai dengan situasinya, dengan PPKM maupun dengan PPKM yang terakhir. Di situ tidak lockdown, dalam PPKM masih ada peran pemerintah, peran rakyat, seluruh komponen bangsa, negara terlibat. Ini yang menurut saya Pak Jokowi dalam menangani persoalan masalah ini, baik itu PSBB dan PPKM, hasilnya seperti yang terlihat di dalam survei, ya. Ada yang cukup baik, ada yang tidak terpuaskan, ada yang menilai buruk. Saya kira itu adalah realitas, ya. Dan menurut saya program-program pemerintah saat ini tetap harus didukung dalam situasi apapun, termasuk yang partai yang di luar pemerintah. Sekaligus perlu juga adanya hal-hal yang menyangkut kekurangan-kekurangan, terutama di pelaksanaannya, dan saya sepakat itu hendaknya dikritisi untuk diperbaiki. Ini yang saya pikir penting. Dan tanggapan saya terhadap survei, saya kira survei ini terkait dengan kondisi ekonomi sekarang buruk, di dalam kecenderungan buruk dari sisi pendapatan rumah tangga maupun secara nasional. Saya rasa sebagai satu dissenting opini dari apa yang muncul dalam pidato kenegaraan kemarin, saya lihat wajar-wajar saja, karena ini juga merupakan satu gejala di dunia. Tapi saya melihat ada satu hal yang positif, bahwa situasi dunia membaik. Maka ada kecenderungan diproyeksikan ekonomi dunia yang membaik. Ini momentum pertumbuhan ekonomi domestik yang perlu dijaga. Tadi khususnya dari sisi konsumsi, ya, lihat, dan investasi yang diharapkan akan bergerak maju. Dan ke dalam pidato APBN, stimulus fiskalnya saya kira akan mengatasi berbagai persepsi hasil survei ini, terus akan berangsur-angsur stimulus itu akan digulirkan, ya. Baik. Aktivitas ekonomi akan masuk dalam situasi yang mempertinggi pertumbuhan
domestik brutonya, karena sisi konsumsi dan investasi diharapkan membaik karena situasi dunia yang semakin membaik. Dan saya pikir langkah-langkah terhadap penyiapan pengatasan COVID adalah vaksinasi, itu adalah satu yang diutamakan, secepat mungkin divaksin. Baik, betul. Jadi masyarakat juga harus mau divaksin gitu ya, Bang Arya ya? Tanpa wajib vaksin akan selesai, bahwa menunggu tadi oleh Ibu Siti ya, itu adalah harus kita jaga memperkecil penularan ya. Tapi ini semua konsentrasi bagaimana herd immunity itu harus kita wujudkan, karena di situ baru kemudian kita bisa bicara realistis terhadap hal-hal langkah-langkah yang harus kita atasi selanjutnya. Saya kira itu dukungan komponen bangsa sangat diharapkan dalam menghadapi ketidakpastian ini, dan kita harapkan Pak Presiden juga harus selalu menggaungkan bagaimana kita ini semakin tangguh dan bersama kita tumbuh. Saya kira itu. Kalau yang baik, terima kasih Bang Arya. PDIP perlu saya tanggapi poin-poin survei kita memang direm untuk tidak komentar dulu, tetapi kenapa PDI Perjuangan bertahan di 24%, memang mengalami penurunan karena memang dari awal instruksi Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri memerintahkan kepada seluruh jajaran kader untuk turun ke masyarakat, untuk hadir sebagai solusi di tengah masalah kesulitan ekonomi dari dampak dan kesehatan masyarakat, yang tentunya kesehatan kemarin sampai pada tingkatan isoma di mana kita harus turun di dalam persoalan-persoalan obat-obatan. Dan selain sembako yang itu sudah 1 tahun yang lalu, bahkan banyak korban juga kader kita yang di Baguna maupun yang di DPR RI ya, bagi masker, bagi sembako malah kena COVID sendiri ya. Ini yang fakta-fakta yang ada. Maka saya percaya karena memang partai lebih banyak bicara mengatasi persoalan pandemi, untuk saat ini memang tidak memberikan statement dulu Pak Capres dan Cawapres, termasuk pertemuan dengan Gerindra kemarin, saya kira sudah dibaca semua. Itu adalah pertemuan antara lebih pada Pak Hasto sebagai sekjen dengan sekjen Gerindra Pak Ahmad Muzani, yang baik Bang Arya, reuni antara partai politik yang pernah juga kita itu Prabowo di tahun 2009, dan pertemuan kemarin lebih menyepakati tetap pada hal yang menyangkut bagaimana mempercepat vaksinisasi ini, karena geopolitik dunia kembali ke geopolitik perang dingin dalam urusan vaksin, Mas Burhanuddin. Negara-negara persemakmuran Inggris ternyata lebih cepat vaksin gitu kan. Oke, siap. Baik, terima kasih Bang Arya atas pemaparannya. Oke, selanjutnya saya akan ke Bang Habibur Rahman untuk menanggapi terlebih dahulu hasil temuan survei dari Indikator Politik Indonesia. Sekaligus saya ingin menginformasikan kepada teman-teman media yang ingin bertanya kepada narasumber kita, bisa langsung mengisi kolom chat pertanyaannya apa saja, sebutkan nama dan asal media, lalu kepada siapa pertanyaan tersebut akan dijawab. Saya akan pilih nanti 3 pertanyaan sebelum kita menutup ya rangkaian acara pada siang hari ini. Silakan Bang Habibur Rahman untuk menanggapi hasil survei dari Mas Burhan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Tadi banyak sudah disampaikan oleh Pak Arya Bima, namun saya juga ada beberapa hal yang saya amati secara khusus ya. Yang pertama terkait penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah ya. Tadi ada dikatakan kondisi ekonomi nasional, kondisi rumah tangga, kemudian penegakan hukum, kemudian pemberantasan korupsi dan lain sebagainya. Saya pikir memang ini kalau dikatakan
survei itu dilakukan sampai akhir Juni kemarin, ya. Artinya memang saat puncak-puncaknya pandemi, Mbak. Itu kita di puncak dunia waktu itu, ya. Nomor 1, belum ada kabar akan turun tingkat penyebarannya. Kemudian kita lihat fenomena di mana-mana, masyarakat dilanda kepanikan karena rumah sakit susah, obat susah, vitamin susah. Wajar dalam kondisi seperti itu, ya, masyarakat berharap banyak kepada pemerintah untuk segera bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ya dong, di sebuah negara demokrasi, kita tentu harapan kita ketika mendapatkan kesulitan adalah pemerintah. Nah, masalahnya waktu itu kita belum melihat ada tren menurunnya penyebaran COVID, ya. Begitu juga ekonomi, ya, perbaikan di bidang ekonomi. Jadi kalau surveinya mungkin dilakukan saat ini sampai minggu depan, saya pikir itu akan berbeda sekali tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah, karena mulai terlihat hasilnya, bahkan cukup signifikan, ya, penurunan penyebaran COVID yang kita lihat dibandingkan banyak negara. Amerika Serikat bahkan sampai 100.000 per hari kemarin. Nah, kita sekarang di rate sekitar 19.000, bahkan kemarin sempat di bawah 10.000. Nah, semua orang kalau ditanya soal ekonomi rumah tangga, ya tentu pasti ngeluh. Ya nggak ngeluh sekarang kan pejabat aja. Kayak kita ini masih ada gajinya. Tapi kalau pengusaha, dia harus hidupi buruhnya, ya kan? Harus bikin lunasi pinjaman perusahaannya. Kalau buruh juga dia harus di rumah. Nah, intinya Pak Bima, ya, Pak Ade Bima dan teman-teman, ya kan, Mas Burhan, pemerintah saat ini, ya, banyak dianggap melakukan kebijakan yang tidak populer, tetapi itulah kebijakan yang ilmiah, gitu loh. Kebijakan ini secara politik tidak populer, tetapi secara ilmiah benar. Contoh, ya kan, pakai masker, ya kan, nggak populer, orang menjadi terbatasi. Contoh, pembatasan, penyekatan. Orang, ya kita sendiri kadang-kadang pegel juga dibatasi, nggak boleh kemana-mana, ya kan. Saya sendiri sudah mungkin sejak Idul Fitri itu bertahan aja di Kalibata, Mas Ade Bima, di rumah jabatan aja kita, nggak kemana-mana kan, nggak pulang kampung gitu kan. Itu kita secara sosiologis tentu secara psikologis tentu tertekan. Jadi banyak kebijakan yang ilmiah benar, secara ilmiah benar, tetapi secara politik nggak populer. Pembatasan, orang nggak boleh berbelanja ke mall, anak kecil nggak boleh ke tempat wisata. Jadi wajar saja, ya, secara naluri orang yang dibatasi menjadi tidak puas terhadap pemerintahannya. Tapi kalau kita lihat hasilnya saat ini, atau mungkin seminggu 2 minggu ke depan, tentu kita cukup kaget juga melihat hasilnya bagus sekali, gitu kan. PPKM dan lain sebagainya, rupanya hasil dampaknya cukup bagus, penurunan yang begitu signifikan, bahkan bor di semua rumah sakit itu menurun drastis, membaik secara drastis sekarang kan, bisa sampai 15% di beberapa daerah. Nah, lalu juga, ya, tadi soal penegakan hukum cukup baik, ya. Ini hal positif karena memang kita melihat ada peningkatan kriminalitas, tetapi respon yang dilakukan oleh penegak hukum itu cukup bagus. Dengan apa? Dengan melibatkan masyarakat. Ya, melibatkan masyarakat ini seperti misalnya gini, kita melihat yang namanya vaksin Merdeka. Vaksin Merdeka itu sepertinya sederhana, hanya melibatkan masyarakat di persoalan vaksin, ya, di kerja-kerja vaksinasi. Tapi intinya adalah bagaimana mendorong terciptanya persatuan. Kalau kita lihat yang dilibatkan kan bukan hanya institusi-institusi pemerintah, organisasi kemasyarakatan mulai NU sampai Muhammadiyah,
kemudian mahasiswa, ya, partai-partai politik. Artinya kita mengedepankan kebersamaan lewat vaksinasi, lewat penanganan COVID. Efeknya ke bagaimana kita bisa meredam tindak kejahatan. Pada akhirnya persepsi masyarakat soal penegakan hukum itu bagus karena penegakan hukumnya bagus. Nah, lalu saya sedikit ada pengen sedikit men-challenge ya apa yang disampaikan Mas Burhan tadi soal elektabilitas, terutama terkait bahwa saya, Pak Prabowo, dan partai saya, Partai Gerindra. Memang kami ya, Pak Prabowo sendiri salah satu menurut kami capres tokoh yang quote and quote stabil di hampir di semua survei. Kalau nggak 3, 2, 1, 1, 2, 3 atau nomor ya. Jadi Gerindra juga ya itu stabil sama kayak PDIP ya, stabil di atas. Gerindra stabil di nomor 2. Most of the survei rata-rata kita nomor 2. Bukan karena kita dipersepsikan sebagai pihak yang di luar pemerintahan, yang saya tangkap dari pernyataan Pak Burhanuddin ya. Karena nggak mungkin orang nggak ngeh Pak Prabowo itu sudah Menhan, sudah Menteri Pertahanan, nggak mungkin. Nggak mungkin orang nggak ngeh Pak Sandiaga itu sudah di pemerintahan. Saya sehari-hari di DPR juga tetap dikualifikasikan sebagai politisi dari partai yang mendukung pemerintah. Tetapi kita menganggap itu relevan dengan yang namanya kinerja ya di bidang masing-masing. Pak Prabowo di Kemenhan walaupun core pekerjaan di Kemenhan kita lihat sejak awal pandemi aktif mendatangkan vaksin, obat, ya, pendirikan rumah sakit di berbagai daerah. Kemudian juga kita ada instruksi khusus, ini kalau Partai Gerindra, dari Pak Prabowo kepada kader-kader Partai Gerindra di seluruh Indonesia untuk turun ke dapil, ya, membantu masyarakat dengan segala sumber daya yang dimiliki. Jadi ini nggak kelihatan memang karena kita kan bukan kegiatan besar yang kita ekspos lewat media massa. Tapi kalau Anda bayangkan misalnya di DPR RI kita ada 78 orang, kemudian ada ribuan di provinsi, ada apalagi kabupaten, kita semua turun, pasti membawa dampak ke orang yang disurvei oleh Mas Burhanuddin gitu loh. Orang tentu melihat ya ini orang yang ada orang yang turun langsung membantu mereka dalam menghadapi pandemi ini. Nah, hal lain juga saya perlu tekankan bahwa kami tidak termasuk pihak-pihak ya yang merasa terganggu dengan adanya survei-survei politik ini. Ya, kadang-kadang orang ngomong wah ini pemilu masih jauh kok sudah disurvei-survei. Loh, kami sangat menghormati lembaga survei dan kami sangat berterima kasih. Hasilnya bagus, kami terima kasih. Hasilnya tidak bagus buat kami juga ucapkan banyak terima kasih. Kenapa? Ini survei-survei ilmiah ini adalah cermin bagi kita. Saya dengan Mas Ade Bima sama, cermin. Kita mau melihat kinerja kita, yang paling gampang survei. Kan, mohon maaf, kita nggak bayar, ya kan? Kita nggak ini, teman-teman melakukan dengan sumber daya sendiri. Nah, kita sudah mendapatkan bahan yang sangat banyak. Sangat komprehensif yang dilakukan Mas Burhanuddin ini. Nah, ini sangat berarti bagi kami partai politik. Ya, selain kami ada info dari internal, kami juga dapat masukan yang sangat berharga dari teman-teman lembaga survei. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Habib. Terima kasih Bang Habibur Rahman. Sekarang saya sudah mendapatkan sejumlah pertanyaan dari rekan-rekan media. Mungkin kita akan jawab satu persatu karena pertanyaannya cukup banyak. Yang pertama dari Gi, dari era.id. Sebenarnya pertanyaan ini sudah dijawab di kolom chat nih sama Mas Burhan, tapi mungkin boleh ya Mas ya, nanti dikasih jawaban singkat juga. Pertanyaan untuk Mas Burhan. Apakah ada dampak dari pemerintahan Jokowi, kinerja dan kebijakan terhadap elektoral partai-partai politik? Apalagi kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi turun. Dan yang kedua, dampak approval publik terhadap Jokowi turun tadi disebut menyebabkan penurunan terhadap elektoral partai. Mengapa hanya terhadap PDIP yang terdampak paling besar? Silakan Mas Burhan. Ya.
Iya, sebenarnya sudah saya jelaskan waktu saya presentasi, tapi saya ingin kembali menekankan apa yang disampaikan Mas Habib dan Mas Arya Bima tadi. Timing itu penting. Jadi timing matters. Waktu kita melakukan survei, timing survei dilakukan pada saat pemerintah baru saja melaksanakan PPKM darurat yang kemudian dilanjutkan dengan PPKM yang ada level 1 sampai 4. Jadi memang situasi pada saat kita turun di lapangan itu situasi yang berat. Tadi digambarkan dengan jelas, mulai dari angka harian COVID, tingkat kematian, kita disebut oleh New York Times sebagai epicenter baru dalam COVID di dunia, dan seterusnya. Dan tentu saja efeknya dari sisi ekonomi juga cukup berat, karena masyarakat menjadi terbatasi untuk mencari nafkah. Jadi pada titik itu, kalau kemudian approval rating turun, itu bukan sesuatu hal yang mengagetkan. Yang penting dicermati adalah berapa besaran penurunannya. Nah, di banyak negara masih banyak pemimpin atau pemerintahan yang approval ratingnya di bawah 50%. Nah, Pak Jokowi ini kan masih di atas 50%, meskipun trennya turun. Nah itu ya, jadi sebagai peneliti saya ingin memberikan gambaran selengkap mungkin, biar teman-teman bisa memaknai, menafsirkan dengan informasi data yang sekomprehensif. Nah, apakah ada dampaknya terhadap partai politik? Ada. Gitu. Tadi kan kita tampilkan di bagian akhir, dampaknya terlihat, gitu ya. Jadi memang yang paling besar terdampak oleh penurunan approval rating presiden adalah PDI Perjuangan. Ya, karena memang PDI Perjuangan asosiasi dengan pemerintahan Pak Jokowi paling kuat. Kan Pak Jokowi kadernya PDI Perjuangan. Jadi, nah ketika PDI Perjuangan, ketika approval rating Pak Jokowi meningkat, yang paling banyak untung juga PDI Perjuangan. Jadi ya adil lah gitu ya. Nah kalau kemudian jadi jawaban yang kedua saya itu, jadi nah dan beberapa partai oposisi memang meningkat, Partai Demokrat meningkat, gitu ya, dari 7% di bulan April jadi 9%. PKS ya sedikit meningkat, mungkin Demokrat belakangan kan ini ya sangat kritis sekali itu ya, mungkin itu ada efeknya, tetapi poin saya itu sesuatu yang dinamis, kita tentu harus potret ya sekali lagi. Cuma poin saya itu, saya terus terang ya, mumpung ada 2 anggota DPR di sini. Apa itu Mas Burhan? Soal anggaran kesehatan. Jadi trennya malah menurun. Padahal kita belum tuntas perang melawan COVID-19. Ya. Jadi menurut saya kalau pemerintah dan DPR betul-betul mengatakan bahwa kesehatan itu penting, terutama di masa pandemi, itu harus direfleksikan dalam keberpihakan di anggaran. Nah, kalau kita lihat anggaran buat kesehatan kan malah turun. Ini yang menyebabkan misalnya jangan-jangan testing kita tidak begitu masif, karena testing masih banyak mengandalkan partisipasi publik. Kayak saya harus bayar PCR gitu ya. Di banyak negara testing itu banyak di cover oleh anggaran negara. Masuk tracing, jangan-jangan kurang maksimal karena anggaran kurang atau menurun. Jadi menurut saya kalau kita ingin menunjukkan keberpihakan terhadap isu kesehatan, mau tidak mau anggaran kesehatan juga harus dinaikkan, termasuk anggaran memitigasi dampak pandemi terhadap ekonomi masyarakat. Itu juga bagian yang nggak bisa dipisahkan, Mbak Bernadetta ya. Kalau kita meminta masyarakat untuk stay di rumah, tetapi mereka hanya dikasih bansos yang terbatas, kan kita nggak bisa menyalahkan publik kalau akhirnya mereka keluar rumah, dan karenanya kemudian menjadi rentan untuk terpapar oleh COVID. Nah, pada titik ini memang perlu ada konsensus nasional. Jadi konsensus nasional maksud saya jangan dipolitisasi oleh siapapun komponen politik kita. Kita harus sepakat bahwa ini harus jadi isu terpenting kita. Tidak ada oposisi, tidak ada partai koalisi, yang ada adalah Partai Indonesia. Kira-kira begitu sih. Baik, masih menyambung dengan pertanyaan dari
Era.id ini Mas Burhan, apakah dengan pengakuan sejumlah pejabat telah mendapatkan vaksin booster akan semakin menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi? Dan apakah berdampak pada program vaksinasi nasional? Menurut Mas Burhan bagaimana? Ya. Ini juga salah satu concern saya. Menurut saya, kalau kita ingin memberikan teladan yang baik kepada publik, seharusnya nakes ya, yang diprioritaskan untuk mendapatkan booster. Ini kan kalau kemudian masyarakat masih banyak belum dapat vaksin, tetapi mereka para pejabat, terutama di daerah, sudah ngantri untuk mendapatkan vaksin ketiga, itu kan menunjukkan ketidakadilan akses terhadap vaksin. Yang dapat vaksin sekali aja masih kecil, yang belum dapat vaksin ada 67%. Kok mereka atas nama privilege yang mereka punya, kemudian justru malah mempertontonkan gitu ya ketidakadilan di muka publik. Jadi jelas menurut saya itu satu iklan yang buruk buat pemerintah baik pusat atau daerah kalau gitu ya vaksin diberikan kepada mereka yang belum berhak. Ya. Yang kedua saya sebenarnya gini, memang efeknya simbolik ya, tetapi penting untuk memberikan kayak semacam keyakinan kepada publik. Mungkin pemerintah, kemudian bos-bos BUMN, gitu ya, anggota DPR, itu menunjukkan keberpihakan misalnya dengan memotong gaji. Saya Presiden mengatakan selama pandemi saya tidak akan menerima gaji. Nilainya mungkin nggak seberapa dalam pengertian berapa sih anggaran gaji Presiden atau anggota DPR. Kalau gaji bos BUMN mungkin ada besar ya, tetapi mungkin kalau nggak seberapa dalam pengertian untuk menopang pembiayaan yang besar terkait dengan pandemi. Tapi efek simboliknya luar biasa. Jadi memberi semacam satu keyakinan bahwa Presiden dan bos-bos BUMN maupun anggota DPR itu solider, ya, empati dengan kondisi masyarakat sekarang. Masyarakat sebenarnya tidak menyalahkan seluruhnya pada pemerintah. Mereka juga tahu ini isu yang dialami oleh semua negara. Tapi kalau pemerintahan di tingkat level atas itu menunjukkan solidaritas tinggi, rasa empati, maka saya kira akan memberikan semacam efek yang besar bahwa pemerintah ini kan yang terjadi nggak seperti itu, Mbak. Sekarang yang terjadi ada di masa yang sulit, tiba-tiba ada kepala daerah yang meminta, ya, bukan meminta, yang mendapat mobil dinas miliaran. Meskipun akhirnya dikembalikan. Ada bupati di satu wilayah di Kalimantan yang tetap bersikukuh melaksanakan pembangunan rumah dinas sebesar 34 miliar. Saat yang sama nakes insentifnya belum dapat. Kayak gini-gini bukan tontonan yang baik buat publik, karena publik merasa kalau menderita jangan kami saja dong yang menderita, tapi semuanya juga paling tidak menunjukkan solidaritas yang sama. Jadi itu menurut saya cara yang baik. Saya tahu ini bukan hal yang mudah, tetapi terutama dalam kebijakan untuk menangani efek dua sisi pandemi. Tapi kalau Presiden kemudian anggota DPR menunjukkan solidaritas yang tinggi, saya kira publik akan rame-rame gitu ya ikut membantu pemerintah, termasuk tidak akan minta macam-macam gitu ya kalau misalnya pemerintah terpaksa harus melakukan kebijakan yang tidak populer. Jadi kira-kira begitu, Pak, dari kita. Baik, jadi lebih kepada kebijakan pemerintah serta pengaplikasian di lapangan juga harus senada ya, biar masyarakat tuh nggak bingung, nggak boleh ini, tapi ternyata ada pihak lain yang mungkin melakukan hal yang berbeda. Seperti itu. Oke, saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Nadia. Ada pertanyaan yang sama dari Era.id dan Vidya Detik Health terkait dengan vaksin booster ini, Bu. Ini mungkin saya rangkum jadi singkat. Bu Nadia, mengenai vaksin booster, ternyata banyak pejabat yang mengaku sudah mendapatkan booster, sedangkan nakes baru 34% yang mendapatkan booster. Nah, dari Kementerian Kesehatan, sebenarnya aturan untuk vaksin booster itu seperti apa? Dan apakah ini juga
berpengaruh terhadap isu booster yang didapatkan oleh non-nakes tapi berbayar. Ini di lapangan banyak yang mendapatkan informasi bahwa bisa mendapatkan booster tapi berbayar. Silakan Bu Nadia ditanggapi. Bu Nadia, apakah masih bergabung bersama kami? Oke, kita tunggu dulu Bu Nadia untuk menjawab. Saya akan meminta tanggapan Bang Arya dan juga Bang Habibur Rahman, tapi saya ke Bang Arya. Tadi Mas Burhan sempat menyinggung seputar anggaran kesehatan yang menurun. Lebih baik ditingkatkan supaya masyarakat ini tidak bingung dan mau nurut lah ibaratnya dengan peraturan dari pemerintah terkait COVID. Silakan Bang Arya. Bang Arya, mungkin mikrofonnya mungkin bisa dihidupkan terlebih dahulu, biar suaranya terdengar. Ya, silakan Bang Arya. Anggaran situasi saat ini memang berimbang ya antara kesehatan itu sendiri berkaitan dengan COVID. Tadi ada 3, mengenai penanganan virusnya, kemudian bagaimana mengatasi penularannya dan dampaknya. Anggaran kesehatan yang direncanakan kemarin dalam pidato APBN tahun 2002 itu fokus utamanya kebijakan APBN 2022 itu pertama tetap melanjutkan upaya pengendalian COVID-19, memprioritaskan kesehatan. Baru kemudian fokus kedua adalah menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Dan yang ketiga, memperkuat peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Karena situasinya masalah SDM ini menjadi sesuatu yang penting dalam situasi abnormal seperti sekarang ini. Nah, anggaran kesehatan yang disampaikan dalam pidato nota keuangan kemarin sekitar 255,3 triliun, besaran persentasenya kurang lebih sekitar 9,4% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, gitu ya. Nah, penurunan ini memang mungkin dianggap tidak sebesar yang kemarin karena terkait dengan kemarin banyak yang masuk ke infrastrukturnya ya. Untuk hal yang menyangkut masalah ketidaksiapan kita, hal yang terkait dengan fasilitas. Ini yang kemudian arahnya keinginan percepatan ini tidak terkait dengan penanganan vaksinasi, ya, juga penyediaan hal-hal yang menyangkut anggaran obat-obatan. Saya sepakat itu dibesarkan, tapi sekali lagi bahwa dampak daripada COVID juga bukan hal yang kecil karena anggaran perlindungan sosialnya dari dampaknya itu dialokasikannya besar hampir 427,5 triliun. Untuk membantu masyarakat miskin ini yang rentan, yang memang hanya untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Dan sekali lagi, skenario 1, skenario 2 juga tidak bisa kita pastikan. Jangka untuk kita ini mau selesai apakah di skenario bulan April ataukah di Juni atau di Agustus atau Desember 2022 lagi. Ini yang anggaran di luar kesehatan, tapi untuk hal yang terkait dengan perlindungan sosial lebih tinggi daripada hal yang menyangkut anggaran kesehatan. Dan jangka panjang atau jangka pendek atau menengah ini kita memang skenario nggak bisa dipastikan begitu saja. Yang jelas kita harapkan mata rantai kemiskinannya itu tidak hanya mata rantai kemiskinan yang endek-endek gitu. Kalau minum kopi itu ada
apa itu? Ampasnya, Bang Arya maksudnya. Nah, itu karena kemiskinan di atas ampas gitu. Kita harapkan dengan anggaran yang dialokasikan untuk perlindungan sosial yang di atas ampas itu bisa segera selesai, yang tentunya tidak bisa lepas dari berbagai stimulan-stimulan ekonomi yang ada. Ini yang saya katakan betapa sulitnya bagaimana navigasi anggaran ini, hal yang terkait dengan persoalan kesehatan, juga persoalan ekonomi, ini memang harus pinter-pinter karena juga sumber kalau APBN itu tidak hanya cash out-nya, ya, belanjanya, tapi juga faktor pendapatannya yang kita harus berhitung betul. Tidak mungkin dalam situasi seperti ini juga akan menaikkan target-target pendapatan yang justru akan memperlemah dari apa yang kita keluarkan di bantaran sosial tadi. Baik. Ada beberapa alasan, tapi intinya alokasi untuk vaksin itu harus yang utama. Ini bukan karena kita tidak mampu anggarannya, tetapi juga ketersediaan bahan baku vaksin yang mau kita olah di Bio Farma itu juga tidak mudah. Butuh macam ini presiden policy, dan bagaimana tidak lagi bisa hanya Menteri Luar Negeri atau Menteri BUMN mencari vaksin. Ini saya lihat sekarang mulai mitra strategis antar negara ini yang bermain. Biasanya Myanmar ternyata lebih terfasilitasi vaksin karena antara Myanmar dan Cina mempunyai hubungan yang lebih dekat itu. Oke, siap. Siasati tidak hanya masalah anggaran, tapi masalah vaksinisasi ini jangan sampai kita menjadi endemi karena yang lain sudah selesai. Oke, jadi terkait dengan stok vaksin, mungkin nanti Bu Nadia juga bisa menanggapi stok vaksin, tapi saya ingin menginformasikan pada teman-teman untuk bisa memberikan pertanyaan di kolom chat box, dan izin menginformasikan juga bahwa Bu Nadia saat ini sedang sholat, jadi kita tunggu nanti beliau untuk bergabung kembali bersama kita. Selanjutnya saya ke Bang Habibur Rahman terlebih dahulu, silakan untuk menanggapi terkait dengan anggaran kesehatan yang seharusnya diharapkan oleh publik ini bertambah, terutama soal bantuan sosial, karena banyak sekali masyarakat kita kan yang kehilangan pekerjaan dan kesulitan ekonomi, sehingga ujung-ujungnya tidak patuh terhadap prokes. Silakan, Bang. Ya, saya pikir make sense sekali ya, ekspektasi masyarakat soal peningkatan anggaran ya. Saya memantau langsung terutama di dapil saya ya. Orang Jakarta itu kalau hari-hari, karena kebanyakan sektor informal ya, keluar rumah sebentar aja bisa dapat duit. Dia cuma di perempatan ya kan mengurus lalu lintas begitu bisa dapat duit. Tapi gara-gara PPKM dan lain sebagainya, setelah setahun ini teman-teman yang di informal itu sangat terpukul ya. Yang jualan ketoprak, jualan kaki lima dan lain sebagainya sangat terpukul, dan itu berbeda dengan yang di daerah-daerah. Kalau daerah-daerah kita masih punya sawah, masih punya hewan peliharaan, masih bisa saling membantu. Kalau di kota besar kayak di dapil saya Jakarta, kalau sudah sulit ya susah. Dan kalau kita lengah, itu bisa aja ada orang yang sehari cuma makan sekali gitu kan. Kalau kita para pejabat ini lengah ya, kita nggak ini bisa seperti itu. Nah makanya anggaran bantuan sosial saya pikir memang perlu ditingkatkan, tapi harus juga sesuai dengan cash in ya APBN ini gitu loh. Ya kalau memang mepet-mepet banget, saya pikir memang yang kurang urgent di tingkat di skip dulu saat ini ya, dialokasikan, direalokasikan, refocusing, kayak di sini nih, kayak di tempat saya ini sekarang, saya di MKD DPR ya, itu kemarin dana kita dipotong 30%, baru minggu lalu baru kita exercise ini ya untuk penanganan COVID-19. Nah itu saya pikir nanti yang itu ke bantuan sosial. Demikian. Baik, terima kasih. Berarti sudah ada anggaran potong untuk penambahan anggaran kesehatan. Ya, sebelum kita menutup refocusing. Oke. Sebelum kita menutup diskusi kita pada hari ini, saya mau ke Mas Burhan, mungkin singkat saja dari hasil temuan survei ini, masukan dari indikator untuk pemerintah Indonesia
bagaimana supaya ekonomi terbantu, kesehatan juga tidak terganggu. Silakan Mas Burhan. Ya, memang terus terang saya harus jujur mengakui tidak mudah bagi seseorang yang pintar sekalipun untuk bisa memberikan resep mujarab ya, terkait dengan pandemi ini. Jadi kita nggak punya pengalaman yang bisa dipakai gitu ya di banyak tempat yang di mana data menunjukkan tentu saja masing-masing negara punya kekhasan, ya, keunikan. Nah, tetapi setidaknya kalau kita lihat kondisi mutakhir dengan segala kelemahan, PPKM sudah punya dampak yang positif. Memang testing masih rendah, tracing masih kurang, tetapi tingkat kasus harian sudah menunjukkan tren turun, tingkat kematian yang pernah mencapai per hari 2.000 sekarang udah turun, ya, tinggal 1000-an. Ya. POR juga tadi disebut juga oleh beberapa narasumber, menunjukkan indikator perbaikan. Tetapi buat saya yang paling krusial, ini sekaligus sebagai penutup, kalau vaksinasi itu tidak segera gencar dilakukan, diikuti oleh mitigasi yang sistematik dari pemerintah, maka pemulihan ekonomi menjadi tersendat-sendat. Jadi saya bukan ahli ekonomi, tapi saya mengamati masyarakat kelas menengah yang punya dana lebih, itu masih was-was untuk keluar rumah dan spending, mengeluarkan tabungan yang mereka punya, karena mereka masih merasa kurang aman. Jadi kondisi sekarang itu dengan tingkat vaksinasi yang masih sangat lambat, itu membuat kelas menengah atas yang punya uang itu menjadi ragu-ragu untuk spending. Jangankan untuk spending, mereka datang ke mall aja masih mikir. Karena vaksinasi masih jauh di atas target. Ya. Jadi kalau pengen tuntas menyelesaikan agenda ini, mulai dari vaksinasi semasif mungkin. Dan kalau misalnya vaksinasi itu bisa dimaksimalkan, tentu target herd immunity akan mendekati target, dan itu akan memberikan kayak semacam kepercayaan diri buat kelas menengah atas yang punya uang untuk spending. Dan kalau spending kan otomatis ekonomi gerak. Nah ini yang keluar rumah, yang tidak was-was dengan COVID kan kelas menengah bawah. Mereka keluar rumah mencari nafkah, tetapi kan mereka nggak mendapatkan nafkah yang berarti sebagaimana sebelum pandemi. Ketika mereka keluar rumah juga nggak spending uang karena memang nggak ada uang. Jadi menurut saya game changer-nya adalah vaksin. Dan kalau misalnya vaksinasi bisa kita kejar habis-habisan, saya yakin pemulihan ekonomi akan mengikuti. Dan trennya udah ada kemarin di kuartal kedua ada 7,07%, tetapi dugaan saya akibat PPKM mungkin pertumbuhan ekonomi agak turun, tapi yang penting jangan sampai kita mengalami kontraksi lagi. Dan kuncinya sebagai penutup, vaksin, dan vaksin. Saya kira jadi itu. cuma vaksin dan vaksin ya. Oke, semoga tadi hasil temuan survei terhadap masyarakat yang belum mau divaksin bisa menjadi masukan nih bagi Kementerian Kesehatan dan pemerintah pusat untuk melakukan sosialisasi dan kampanye lebih agar masyarakat merasa aman dan mau divaksin. Dan yang lebih tepat dan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat adalah terkait dengan bantuan sosial yang harus tepat sasaran agar masyarakat yang terdampak bisa terbantu. Dan kunci yang paling harus dipegang oleh pemerintah adalah pada saat melakukan regulasi harus konsisten dan jelas. Terima kasih atas waktu dan juga kehadirannya untuk narasumber kita, Mas Burhanuddin Mutadi, terima kasih. Ibu Siti Nadia juga terima kasih. Bang Arya Bima dan Bang Habibur Rahman terima kasih juga sudah bergabung pada siang hari ini. Teman-teman media, mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum bisa dijawab, nanti bisa langsung mungkin private chat ya ke Mas Burhan ataupun juga narasumbernya. Dan saya Bernadetta Ginting, mohon maaf jika ada salah dalam kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Waalaikumsalam. Mas Arya Bima, Mbak Siti Nadia. Terima kasih Mas Habib, semuanya teman-teman. Sama-sama, terima kasih. Mohon maaf Pak Burhan, tadi izin sholat sebentar. Iya, makasih. Salam ya buat Pak Menteri, Pak BGS. Bu Nadia mungkin masih berkenan untuk menjawab secara singkat, Ibu?
kayaknya Iya, teman-teman media juga menunggu nih, masih ada waktu sekitar 3 menit sebelum kita. Boleh. Pertanyaan apa tadi? Stok vaksin atau apa? Soal vaksin booster, Ibu. Ini vaksin booster ini ada pertanyaan dari rekan-rekan media bahwa banyak sekali pejabat yang mengaku sudah mendapatkan booster, sedangkan nakes baru 34% yang mendapatkan booster. Nah, sebenarnya aturan soal booster ini bagaimana? Dan apakah benar nih bisa dapat booster tapi berbayar? Silakan Ibu Nadia menjawab dengan singkat. Jadi mungkin booster berbayar itu diinisiasi ada satu flyer ya yang menyatakan bahwa ada layanan booster berbayar. Satu, kami tegaskan kembali bahwa itu sudah kami klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan, dan pihak bersangkutan mengatakan bahwa flyer itu dibuat pada saat vaksinasi gotong royong individu yang berbayar kemarin yang sempat kemudian dan ini sudah dibatalkan ya dengan adanya arahan dari Pak Presiden dan tentunya dengan adanya revisi dari Permenkes sendiri tentang vaksinasi berbayar yang hanya kembali lagi hanya untuk sifatnya vaksinasi gotong royong yang berupa badan hukum ataupun juga korporasi dalam hal ini. Jadi tidak ada pembebanan pada individu. Yang kedua adalah sesuai dengan surat edaran Dirjen bahwa pemberian vaksinasi dosis ketiga atau booster ini hanya diberikan kepada tenaga kesehatan. Dan ini sudah menjadi tanggung jawab tentunya pemerintah daerah karena kan Pak Menteri Kesehatan juga sudah menggandeng ya auditor kita untuk kemudian nanti dalam pelaksanaannya untuk melakukan evaluasi mengenai ketepatan daripada sasaran ini. Jadi sampai sekarang adalah tentunya vaksinasi booster ketiga ini hanya diberikan kepada tenaga kesehatan. Mungkin itu, Mbak Meret. Mungkin sedikit saya menjelaskan tentang stoknya. Tadi saya sudah sampaikan di awal stok bahwa memang kita vaksin ini datangnya bertahap. Jadi bulan ini kita akan kurang lebih menerima Agustus ini 60 juta dosis vaksin ya. Sudah 40 juta dosis vaksin yang kita distribusikan sampai saat ini dan nanti akan ada sekitar 14 juta lagi. Kemudian dimulai bulan September, Oktober, November, Desember itu kita akan menerima jumlah vaksin 80 juta dosis per bulan. Dibandingkan dengan di Januari sampai Juni itu hanya mulai dari 3 juta meningkat 10 juta, 15 juta, dan kemarin paling banyak tuh 35 juta. Jadi kalau sekarang memang transisi ya, mungkin kalau sekarang banyak yang animo cukup besar, tapi vaksin itu sudah keburu habis, karena memang proses distribusi kami kirimkan setiap minggu, dan ini akan terus bertambah nih. Jadi mungkin akan berbeda kondisinya ya dalam beberapa minggu ke depan. Baik, demikian. Oke, terima kasih Ibu Nadia sudah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media. Jadi udah nggak penasaran lagi nih rekan-rekan media. Terima kasih juga kepada narasumber lainnya dan rekan-rekan media. Kita pamit undur diri, tetap sehat dan jangan lupa protokol kesehatan. Sampai jumpa. Sampai ketemu semuanya. Ya, Mbak Siti, Mbak Bernadita. Ya, makasih Pak Burhan. Mari Mbak Melda, pamit.